He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Tiket Samayim atau Tiket Surga, Saudara. Di dalam kitab suci, Saudara, di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Yohanan, Injil Yohanan pasal 3 ayat 13 dikatakan demikian, Saudara. Dafar Elohim Yohanan 3 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah Dafar Elohim. Isloela hasyamayima milfat seyarat min hasyamayim ben Adam. Yang artinya, dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga atau ke Samayim kecuali dia yang telah naik ke Samayim, naik dari Samayim atau dari surga, yakni anak manusia yang ada di Samayim atau di surga. Jadi dikatakan tidak seorang pun telah datang, dikatakan tidak seorang pun yang telah naik ke Samayim, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga, kecuali dia yang turun dari Samayim, yakni anak manusia. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi kalau saat ini sampai hari ini memang kita sering membicarakan tentang Samayim, tentang surga. Tetapi sampai hari ini pun banyak orang yang masih di ruang tunggunya, yaitu ada di Gan Eden atau di Taman Eden atau disebut Taman Firdaus, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa orang yang tertulis di dalam kitab suci yang sudah memiliki tiket. Artinya dan tiket itu bisa membawa dia masuk ke Samayim. Bukan hanya di Taman Firdaus atau bukan hanya di Gan Eden, bukan hanya di Taman Eden, bukan hanya di ruang tunggunya, saudara. Tetapi sudah ada tiket yang siap untuk masuk ke Samayim. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang pertama, saudara, yang sudah pasti, yang pertama nih, contoh yang pertama, selain Yesua ya. Tetapi untuk pertama pasti Yesua, karena di kitab suci sudah dikatakan dalam Yohanan 3 ayat 13 dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah naik ke Samayim kecuali dia yang turun dari Samayim, yakni anak manusia. Nah, yang pertama yaitu Yesua Masiah, kita lihat di dalam kitab Srihim atau Maasih Srihim atau Sruhim, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul atau Sruhim atau disebut Maasih Srihim. Pasal 1 ayatnya yang ke 9 sampai 11. Kita baca, saudara bisa menyimak dengan baik. Ya, saya bacakan, saudara bisa melihat. Pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Dan setelah mengatakan hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia, yaitu Yesua, dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit, selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke Samayim atau ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat. Dia pergi ke Samayim. Perhatikan kata yang dikatakan di sini. Demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat. Saudara yang dikasih oleh. Jadi yang pertama, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jelas Yesua. Yesua karena yang pemilik surga, pemilik, dia kuncinya yang bisa masuk ke Samayim harus melalui Yesua. Jelas pasti Yesua yang punya Samayim, surga. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Hanok atau Henok atau Hanok, saudara.
Di dalam kitab Bereshit pasal yang kelima ayat 24 atau Bereshit atau Kejadian pasal 5 ayat 24, di daftar Elohim dikatakan demikian. Wa yithalek Hanok et ha Elohim wa einenu kilahak oto Elohim, yang artinya saudara, dan Hanok bergaul, hidup bergaul dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Jadi saudara yang dikasih, ini salah satu. Hanok memiliki tiket sampai ke Samayim. Kenapa? Karena Elohim mengangkat dia. Makanya tidak ditemukan. Artinya yang mengangkat itu Elohim sendiri. Bayangkan saudara. Karena Elohim telah mengangkatnya. Jadi yang mengangkat Elohim. Saudara yang dikasih. Ini yang kedua. Yaitu contoh yang kedua adalah Hanok. Yang ketiga adalah Eliyahu atau Elia. Di dalam kitab 2 Melahim atau Raja-Raja pasal 2 ayat 11, 2 Melahim, 2 Raja-Raja 2 ayat 11, dikatakan demikian saudara. Wa yehi mahulkim halok wedafer wa hinirehet es wa susei es wa yafridu bain seneihem wa ya'al Eliyahu basara hasamayim. Dan terjadilah ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, ini Eliyahu dan Elisa, tampaklah sebuah kereta yang berapi dengan kuda yang berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu Eliyahu dalam angin badai ke surga atau ke Samayim. Jadi yang ketiga adalah Eliyahu. Sudah pasti saudara, karena yang menjemput sampai katakan kereta berkuda, kereta berapi. Selain Hanok, kalau Yesua sudah pasti, karena Yesua kuncinya kerajaan Samayim saudara. Yang pertama tadi adalah Hanok, Eliyahu. Kemudian yang keempat adalah Eleazar atau Eliasar, yang sering kita kenal dengan sebutan Lazarus. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 23, kita lihat Injil Lukas pasal 16 ya. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-23 ya. Lukas pasal 16 ayatnya 23 sampai 25. Saya bacakan, saudara menyimak baik-baik. Dan di alam maut ketika mengangkat matanya, ini sebuah kisah antara orang kaya dan Eleazar, saudara. Dan di alam maut ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, ini orang kayanya, dari jauh dia melihat Abraham dan Eleazar atau Lazarus di pangkuannya. Artinya di tempat itu, saudara. Dan sambil berteriak dia berkata, "Ya Bapa Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Eleazar atau Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baik di dalam hidupmu, sedangkan Eleazar hal-hal buruk. Maka sekarang disinilah dia terhibur, sedangkan engkau menderita." Jadi ini gambaran bagaimana Eleazar yang penderita di dunia, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Yang jelas pasti di ruang tunggunya Samayim, saudara. Ini yang keempat. Selain Yesua, Hanok, Eliyahu, Eleazar. Yang kelima adalah Mose. Saudara yang dikasih, mungkin Mose, bukankah Mose itu meninggal dan di Gunung Nebo setelah dia ketemu di puncak Pisgah? Bukankah Mose dipakamkan di sana? Tetapi kitab suci mencatat dan sampai hari ini kuburannya Mose tidak ditemukan. Supaya apa? Supaya tidak diberhalakan. Tetapi ayat yang menunjukkan bahwa Mose itu ada di Samayim, saudara, yaitu di dalam kitab Matius 17. Perhatikan, kitab Matius pasal yang ke-17. Pasalnya 17 ayat 3 dan 4. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan sambil menanggapi, Kefa berkata kepada Yesua, "Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini.
Jika engkau mau, kami akan membuatkan 3 kemah atau tabernakel di sini, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Mose, dan 1 untuk Eliyahu. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka, dan perhatikanlah suatu suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini gambaran yang bersama Yesua di situ adalah Eliyahu dan Mose. Selain Eliyahu sudah kita tulis, saudara. Yang ke-5 itu adalah Mose. Ini membuktikan bahwa Mose sudah dapat tiket, saudara, yang artinya memang di ruang sambil menuju ke Samaim. Yang keenam adalah Abraham. Ayat yang kita baca sama dengan yang tadi cerita tentang El-Azhar atau Lazarus. Tadi sudah kita baca di awal, yaitu Lukas 16 ayat 23 sampai dengan 25. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ada di El-Azhar ada di pangkuan Abraham. Secara otomatis kalau El-Azhar di sana, pasti Abraham ada di sana, saudara. Kemudian yang ketujuh adalah penjahat yang disalib di sebelah Yesua Mashiach. Jadi penjahat yang disalib di sebelahnya Yesua Mashiach. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Di situ dikatakan, Hesiplo Yesua amar omer amileh hayom ti yeh ata iti began Eden. Perhatikan kata dalam bahasa Ibrani began Eden, artinya Taman Eden, yang sering diterjemahkan menjadi Taman Firdaus atau Keferdaus. Saudara, perhatikan dalam terjemahnya, dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus atau Gan Eden. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada 7 orang yang sudah dipastikan seperti itu. Ya yang lain sih ya banyak, tetapi yang tertulis, saya hanya memberi contoh yang tertulis di dalam kitab suci. Loh, apakah Daud tidak, Pak? Apakah nabi-nabi yang lain seperti Elisa yang lain tidak? Ya pasti iya, tapi saya mencatat yang tertulis dalam kitab suci. Artinya ini contoh bagaimana memperoleh tiket bisa sampai ke Samaim. Kenapa kok sampai tiketnya sampai ke Samaim, saudara? Buktinya apa? Karena Hanok bergaul dengan Elohim. Amin. Karena Yesua memang asalnya dari sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan banyak hal. Nah sekarang pastikan kita sudah memiliki tiket sampai Samaim. Harus yakin. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak pasti punya tiket, ya kita tertinggal. Makanya kita harus pastikan bahwa saya sudah punya tiket sampai ke Samaim itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya tiket, kita nggak akan kemerungsung. Di dunia sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan ketakutan. Banyak orang yang takut dengan situasi seperti ini. Waduh, ini COVID di seluruh dunia, pandemi di seluruh dunia, sebentar lagi ada vaksinasi dan sebagainya. Orang pada takut banyak hal. Tetapi satu hal, saudara, kalau orang sudah pegang tiket, nggak perlu takut. Karena kalau punya tiket pasti masuk. Amin. Ya kita. Lah kalau kita sudah punya tiket tapi kemerungsung, takut, khawatir, ya susah. Makanya kalau kita yakin kita sudah punya tiket, ya biasa saja. Saya sudah punya tiket kok. Contoh, saudara, nanti jam 7 malam ada konser musik atau mungkin konser musik yang spektakuler jam 7 malam. Kemudian orang pasti akan ngantri beli tiket, betul nggak? Nggak usah konser lah, mungkin nonton bola lah atau apapun, orang sudah ngantri. Tapi bagi orang yang punya tiket, dia nyantai. Saya punya toko, punya warung, ya saya akan jualan biasa saja. Betul nggak, saudara? Oh, saya kerja di kantor, ya saya kerja biasa saja. Oh, saya pegawai, ya saya pegawai biasa saja, saudara. Nggak perlu takut. Kenapa? Karena saya sudah punya tiket. Dan pasti saya bisa masuk. Betul nggak, saudara? Tetapi bagi orang yang nggak punya tiket, bingung, waduh gimana nih nanti ini segala macam, waduh saya tutup warung dulu, saya izin dulu, saya segala macam dulu supaya saya dapat tiket. Tapi bagi orang yang sudah punya tiket, ya nggak perlu takut.
Nggak perlu kekhawatiran itu ada, saudara. Perhatikan kita supaya, ya pastikan kita supaya kita sudah punya tiket samain, tiket surga. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, nama kita harus sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi nama kita harus sudah tertulis di sana, saudara. Kalau nama kita belum tertulis di sana, ya di absen nggak ada. Makanya kalau nama ada lagu pujian yang sudah sangat lama. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Yahweh terdengar, enggak? Bila orang berkeliling kepadanya, bila namaku dipanggilku ada. Namanya dipanggilku ada itu berarti namanya sudah ada di situ, betul nggak? Lah kalau namanya nggak ada di satu ya nggak dipanggil-panggil. Amin, saudara. Jadi supaya nama kita di dalam nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Makanya yang membedakan selalu, saudara, saya sampaikan ke Kehilat Hodula Yahweh supaya apa? Tetap tenang, damai, sejahtera, tetap sukacita nggak pernah hilang. Sekalipun berita mungkin di Facebook, di YouTube, wah banyak hal, kita tetap tenang saja. Amin. Tetap santai saja, bisa menikmati banyak hal. Sukacita kita jangan hilang. Kenapa, saudara? Karena satu hal yang membuat kita beda adalah kita ini yang milih Tuhan sendiri. Amin. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi kita nggak pernah memilih Tuhan supaya saya dipilih oleh, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Jadi kita harus membuat kita ini tiket. Mau kita dipilih Tuhan, saudara. Coba sekarang kalau ada konser musik luar biasa, terus kemudian orang dalamnya yang main musiknya atau penyanyinya bilang, tenang nanti tak kasih tiket, kamu tak panggil ke sini, seneng nggak, saudara? Mesti masuk, saudara yang dikasih. Jadi nggak perlu takut, betul nggak? Kalau seandainya kita diundang Pak Presiden ke istana, kalau yang undang Pak Presiden sendiri yang memilih, nih dari sekian 260 juta penduduk Indonesia, salah satunya saya ambil nih, ada Mas Slamet, Pak Slamet, Pak Bambang, Pak Yosef, Pak Nowo nanti di istana. Yang manggil sana, ngapain mesti takut? Ya nggak? Malah dijemput, dikawal, betul nggak? Orang nanti hormat semua. Ini salah satunya, saudara. Di dalam kitab Gilyana atau kitab Wahyu pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian, saudara. Hamat natseak yilbas begadim levanim weli elke et semo mefaser hakayim wa ode et semo lifne afi welifne malakai. Yang artinya siapa yang menang ia akan dikenakan jubah putih dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kuncinya kita menang. Nah, sudah punya tiket jangan dijual ke orang lain. Paham, saudara? Sudah punya tiketnya keselamatannya tapi malah dijual ke orang lain. Ya kita kehilangan namanya, nggak menang, saudara. Nah, untuk menang itu kita jaga tiket kita. Amin. Satu, tiket kita nggak boleh rusak. Tubuh kita nggak boleh rusak. Pikiran kita nggak boleh kacau, nggak boleh takut, nggak boleh rusak, nggak boleh macam-macam, nggak ada kepahitan dan sebagainya. Tubuh kita kudus. Makanya tiketnya tetap bagus. Amin, saudara. Jadi yang kita jaga seperti itu, saudara. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua, percaya kepada Yesus Al-Masih, harus yakin. Siapa yang bisa memberikan tiket itu sehingga kita selamat? Saudara, kira-kira ada nggak tiket palsu? Ya mesti ada. Betul nggak, saudara? Wah, ada konser tiketnya dijual murah. Standarnya tiket harganya 500.000 ini dijual 50.000. Bener gak ini tiketnya? Betul gak? Bisa saja palsu, saudara yang kasih. Lah oleh sebab itu kita harus percaya, harus yakin sama si pemberi tiket. Nah, pemberi tiketnya itu Yeshua HaMasiah. Harus yakin, percaya sama Yeshua HaMasiah. Amin. Kalau saya bersama Yeshua pasti saya akan selamat, betul gak? Karena Yeshua berkata apa, saudara? Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di mana nanti rumah itu sudah jadi, aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana nanti aku berada, kamu pun berada. Yohanan pasal 14, saudara. Artinya Yeshua dengan penuh tanggung jawab supaya kita
Bener nanti yang jemput kan, dan aku akan datang kembali. Untuk ngapain? Jemput loh saudara. Datang kembali, harus yakin, percaya kepada Yesus Masiah. Di dalam kitab Seruhim atau Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 dikatakan demikian. Hesifu wa amru ha amin ba'adan Yesus Masiah wa tiwasya ata ufne beiteha. Artinya saudara, dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Masiah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Suruh ngapain? Percaya kepada Yesus Masiah. Percayalah engkau kepada Yesus Masiah, maka engkau akan selamat. Siapa yang selamat? Engkau akan selamat dan engkau dan seisi rumahmu. Harus yakin bahwa keluarga saya pasti diselamatkan. Amin. Harus punya keyakinan, karena saya sudah punya tiket, dan tiket yang saya miliki saya akan bagikan ke keluarga saya. Kecuali keluarganya memang nggak mau nonton, nggak mau masuk ke dalam Samayim, itu lain. Tugas kita sudah memberitahukan. Amin saudara. Jadi yang kedua, pastikan tiket kita sudah ada. Yang ketiga, yang terakhir, melakukan kehendak Bapa. Paham saudara? Jadi bukan hanya kita ini wis dapat tiket terus tenang-tenang, tidak. Tetap aktivitas seperti biasa, tetapi kita harus bisa menjaga. Lah menjaganya itu apa? Ya melakukan kehendak Bapa. Caranya gimana? Nanti ya bukanya tiket jam segini, ya siap, kita ngantri untuk siap menunjukkan tiket kita. Melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan demikian saudara. Lokal ha omer li adoni Yohanes lemalkut Samayim. Ela haose et racun avi seba Samayim. Yang artinya bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan Samayim atau kerajaan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Samayim atau di surga. Jadi yang masuk surga maksudnya yang melakukan kehendak Bapakku. Lah kalau nama bapaknya saja ditolak, apakah melakukan kehendak Bapa? Harusnya nama bapaknya terima. Siapa bapaknya itu? Ya pasti Bapak Yahweh. Amin saudara. Amin. Jadi kita harus meyakini. Lah tentang pengajaran nama Tuhan saja orang banyak menolak. Padahal kitab suci ada bukan setiap orang. Loh, saya sudah berseru-seru. Kalau ayat ini kita baca, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu? Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Ternyata disuruh melakukan. Lah kehendak Bapak apa? Melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Wa ahabta et Yahweh Eloheka bakal bakal nafseka ubekal meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bukan setengah hati atau setengah kekuatan, tapi ngasih Yahweh dengan segenap hatimu. Artinya menomorsatukan Tuhan. Makanya 10 daftar Elohim Ismati Torah yang sering kita baca 1 sampai 10, 1 sampai 4 hubungan kita dengan Elohim. Ini yang nggak boleh kita utak-atik. Lo yeleka Elohim akhirim alpane, jangan ada padamu Tuhan yang lain. Makanya jangan pernah ada Tuhan yang lain di dalam diri kita. Lo tak asal kapesel, jangan membuat patung meniru apapun dan sujud menyembah kepada berhala. Jangan. Lo tisa etsim Yahweh Elohika lasawat, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Kalau sudah berani menyebut nama Yahweh, hidupnya jangan sembarangan. Nanti orang akan koreksi, lo penyembah Yahweh kok mulutnya kasar, lo penyembah Yahweh kok ngomongnya jorok, lo penyembah Yahweh kok berbuat dosa. Inilah lo tisa etsim Yahweh Elohika lasawa. Sakor et yom hasabat lakaco, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Beri waktu untuk Sabat untuk menyembah Elohim. Nah, 5 sampai 10 hubungan dengan manusia. Makanya dikatakan wahasnia dan tala lireeka kamuka. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri mengasihi. Ini melakukan kehendak Elohim. Kalau ini dilakukan saja itu sempurna, luar biasa. Karena tetap menyembah Bapa Yahweh-nya luar biasa nomor 1, tetapi hubungan dengan orang tetap. Buktinya apa? Kafet awika wa etimeka, lemahan yakarikun dan seterusnya saudara.
Hormatilah ayahmu dan ibu, mengasihi orang tua. Lotir salotinaf lotiknof. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ini yang selalu kita lakukan. Lo tak aneh bere kaet seket, jangan bersaksi dusta. Lo tamat bait reka dan seterusnya. Artinya jangan mengingini hak milik samune. Ini hubungan dengan orang lain, melakukan kehendak Bapa. Bisa nggak kita lakukan? Nah, tiket ini kita akan peroleh, saudara. Sekali lagi, tiket yang pasti nama kita tertulis. Kalau nama kita sudah tertulis di sana, jangan dihapus. Bagaimana? Ya kita menjaga dengan apa? Melakukan kehendak Elohim. Amin. Yang kedua, tetap percaya yakin bahwa yang memberi tiket, yang menjamin tiket kita Yeshua HaMashiach. Jangan buang kepercayaan kita dari Yeshua HaMashiach. Nah, kalau kita sudah punya tiket, hiduplah sukacita, tetap bahagia, berbahagia. Kata asri berbahagialah banyak sekali. Tetap menjalani kehidupan normal. Seperti tidak perlu ketakutan, sudah punya tiketnya kok takut. Kalau kita sudah punya tiketnya, aduh, bukanya ke jam berapa sih nanti konsernya? Jam 7 malam. Oh yaudah, saya sekarang kan tetap jualan dulu. Sekarang saya tetap kerja dulu. Saya tetap nyetir dulu. Kenapa? Saya sudah punya tiket. Hidup seperti biasa, tapi tetap berjaga-jaga. Amin. Nah, artinya berjaga-jaga kenapa? Kalau sewaktu-waktu ternyata diajukan. Betul nggak, saudara? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Makanya berjaga-jaganya kenapa? Melakukan kehendak Bapa. Takutnya tiket kita maju. Ternyata tiket saya harusnya 80 tahun maju. Sampai cuma 60 tahun kita nggak tahu. Betul nggak? Wah, saya pengen punya merancang sesuatu. Wah, konser saya dipanggil dia Tuhan kasih nama. Ternyata maju, kita nggak tahu. Bisa saja. Coba orang naik pesawat. Coba saudara naik kereta. Pak, ini ternyata pesawatnya maju loh. Maju nggak saudara? Ya saudara datangnya harus lebih awal lagi, betul nggak? Pak, besok keretanya ternyata nggak jadi jam 9 tapi jam 8. Saudara mau tetap berangkat jam 8, ya ketinggalan. Nah, itulah yang namanya berjaga-jaga, berwaspada. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Yeshua datang menjemput kita. Dan setelah itu aku akan datang kembali menjemputmu. Oleh sebab itu berjaga-jaga. Hiduplah dalam tetap sukacita Elohim tidak pernah hilang. Amin. Jadi saudara, ini tiket yang bisa sampaikan. Banyak contoh di kitab suci, tetapi saya hanya mengambil 3. Yang pertama adalah yaitu nama kita harus tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Itu nomor 1. Yang kedua, percayalah kepada Yeshua HaMashiach, karena dia yang memiliki, yang membawa kita. Dia adalah Haderek, Wahaemet, Wahakayim. Dia adalah jalan yang isinya kebenaran, yang menujunya kepada kehidupan. Yang ketiga adalah lakukan kehendak Bapa. Artinya lawan wis daftar Elohim kita lakukan sesuai daftar Elohim. Kalau iya ini melakukan daftar Elohim, melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan jaminan kalau kita sudah teriak Tuhan, Tuhan pasti masuk sama ini. Harus yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Lakukan daftar Elohim dengan sungguh-sungguh. Sukses besar buat kita semua. Tetap sukacita, damai sejahtera. Apa yang besen Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Sampai kita memperoleh tiket dan masuk kerajaan Samayim. Amin.